Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 52. Ketemu lagi di hari Minggu. Mimin akan menemani teman-teman di pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Terdengar suara ketukan pintu. Fikrah, bangun. Suara Mami Safa begitu melengking. Inilah yang akan terjadi saat Fikrah sulit untuk bangun. Terkadang Mami Safa mengingatkan Fikrah untuk tidak mengunci pintu kamar agar mudah saat membangunkan. Tapi namanya Fikrah paling tidak suka diusik. Sudah jelas ia tidak mendengar perkataan maminya itu. Sayang, jangan teriak-teriak gitu dong, kedengeran ke gang sebelah loh. Mami Safa membalikkan tubuhnya sambil berkacak pinggang, membuat Papa Rafael hanya tersenyum lebar sebelum melangkah pergi meninggalkan sang istri. Jangan sampai pagi harinya buruk karena beruang betina satu ini. Kirain dikunci. Mami Safa geli sendiri. Untung tidak ada yang melihatnya. Dari tadi ia terus mengetuk tapi tidak mencoba untuk memutar daun pintu. Sobat Karibian itu masih tidur dengan nyenyaknya di bawah selimut tebal. Fikra, bangun. Kita harus pergi ke rumah Rumaisah. Kamu udah janji loh sama Mami. Mami Safa menguncangkan pundak Fikra. Lelaki itu terlihat menggeliat. Matanya terbuka lebar saat mendapati maminya duduk di tepi ranjang. Loh, Mami ngapain di sini? Tanyanya sambil memundurkan tubuhnya. Pakai nanya. Ya bangunin kamu lah. Kita kan mau pergi ke rumah Rumaisah. Kamu kan udah janji. Karena cewek yang kemarin kamu bawa mundur, kamu ikut mau Mami. Kening lelaki itu mengerinyit. Bukannya Fikro yang mau Mami jodohin? Iya, kamu. Ini Firen, Mi, bukan Fikro. Ia mengedarkan pandangannya saat sadar jika berada di kamar Fikro. Bahkan baju yang dipakainya adalah jelas baju milik Fikro. Sangat jelas perbedaan gaya pakaian Fikro dan Firen. Mami Safa menyipitkan matanya. Jangan coba-coba kamu bohongin Mami ya. Mami gak bisa lagi dikelabui kayak waktu itu. Udah cepetan siap-siap. Mi, beneran loh ini Piren. Mami gak bakalan ketipu. Gak usah pakai suara dilembut-lembutin gitu kayak Piren. Kamu gak cocok. Mi, anak Mami yang ganteng, cepetan mandi, habis itu sarapan. Mami tunggu di bawah. Oke? Firen masih termenung. Ia bahkan tidak tahu kenapa bisa ada di kamar Fikro. Padahal seingatnya tadi malam ia tidur di kamarnya sendiri. Ia merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat ia meraih kertas yang terselip di bawah ponsel. Lo gantiin gue dulu sebulan ya. Gue mau yakini Kiana biar mau nikah sama gue. Lo gak bisa nolak. Mungkin pas lo baca surat ini gue udah pergi jauh. Tapi tenang, nanti gue balik lagi kok bawa Kiana tentunya. Tadi subuh gue pura-pura jadi lo. Pamit ke Mami buat ikut riset keluar kota. Oh iya, lo minta waktu 3 bulan aja. Kalau Mami tanya kapan siap nikah. Kertas itu diremas dengan kuat oleh Firen. Gampang banget dia ngomong, gumamnya. Firen tidak menyangka jika Fikro akan melakukan hal gila ini sampai berbohong pada Mami Safa. Memang terlihat jelas Fikra itu tergila-gila pada kekasihnya yang bernama Kiana. Namun gadis itu mundur karena melihat latar belakang keluarga Fikra yang kental dengan agama. Sedangkan Kiana sendiri bukan orang yang terlalu peduli pada agama. Mungkin Fikra masih melihat fisik, makanya ia belum berpikir wanita seperti apa yang pantas untuk dijadikan istri dan ibu dari anak-anaknya nanti. Fikra memang masih stabil. Ia tidak akan mempan saat diberitahu jika sudah kekeh dengan pendiriannya. Sekarang Firen yang menjadi korbannya. Firen keluar dari kamar itu dan memperlihatkan suara yang ditinggalkan Fikra. Memperlihatkan surat
yang ditinggalkan Fikro, namun Mami Safa tetap tidak percaya dengan itu. Mungkin karena sudah sering melihat kejahilan Fikro sampai saling bertukar peran. Jadi saat ini Mami Safa tidak percaya. Fikro dan Viren kembar identik yang tidak bisa dibedakan sama sekali. Terkadang orang lain bisa melihat dari cara berpakaian mereka. Mami Safa sendiri kadang masih keliru jika Viren dan Fikro bertukar peran. Tidak ada pilihan lain. Viren harus ikut ke dalam permainan ini. Ia tidak ingin maminya malu karena kelakuan Fikro yang tiba-tiba kabur itu. Selama berperan jadi Fikro, Viren masih akan tetap mencari tahu keberadaan saudaranya itu. Ia juga akan meminta bantuan Bian, karena tidak akan mungkin jika cerita pada Papa Rafael, apalagi kedua kakak perempuannya. Udah, jangan acting lagi, oke? Cepetan siap-siap, jangan buat mami malu. Melihat sorot mata sendu Mami Safa membuat Viren tak bisa mengelak. Iya, Mi. Sialnya Fikro tidak bisa dihubungi. Sudah pasti ia mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Bahkan Viren tidak curiga sama sekali sebelumnya. Meski tingkahnya amburadul, namun otak Vira itu encer jika soal seperti ini. Tapi jika ditanya pelajaran, otaknya akan mendadak membeku. Seperti inilah Fikro. Mami Safa juga menjodohkan Fikro karena kesepakatan mereka juga dari awal. Dan setelah hasilnya tidak memuaskan bagi Fikro, ia harus bersedia menikah dengan pilihan Mami Safa. Saat berada di dalam kamar, Viren mengambil ponsel untuk menghubungi Bian. Kenapa, Fik? Ternyata Fikro memang benar-benar niat sampai semua kontak. Tapi nomor Fikro masih menempel di ponsel itu. Ini Viren, Bang. Lu ngapain lu nelpon pakai nomor Fikro? HP lu mana? Ternyata ceritanya panjang, Bang. Nanti habis abang pulang kantor, gue ke apartemen lu deh. Jangan. Lu mau ganggu acara gue, Manin. Lu datang aja ke kantor sebelum gue balik. Ya udah. Viren menghela napas berat, berharap jika Bian bisa membantunya. Jangan sampai ia melakukan hal yang sama dengan Bian, terjebak dalam hubungan kepura-puraan. Apalagi sampai menikah, itu tidak akan mungkin. Pernikahannya pun tidak akan sah. Jadi Viren akan mencari cara untuk mengundurkan diri, tapi jika bisa membatalkan semuanya. Baru kali ini ia benar-benar dibuat pusing oleh Fikro. Viren memang paling sering mengalah. Mungkin karena sudah terbiasa, makanya Fikro kurang ajar hingga berani melakukan hal ini tanpa berpikir bagaimana Viren menghadapi semuanya. Mungkin setelah ini tidak hanya Fikro yang akan dimarahi oleh Mami Safa, tapi Viren juga akan terkena amukan sang mami. Setelah selesai membersihkan dirinya, Viren langsung turun untuk ikut sarapan bersama Mami Safa dan Papa Rafael. Mau tidak mau ia harus mengikuti gaya berpakaian Fikro. Selama sarapan, Viren sama sekali tidak banyak bicara, karena memang ia bingung harus bicara soal apa. Ia hanya sesekali menjawab saat Mami Safa atau Papa Rafael bertanya. Dan hal yang paling menegangkan akan segera terjadi saat bertemu dengan keluarga Rumaisah. Bagaimanapun, Viren harus bersikap biasa saja, seperti Fikro bersikap. Sebenarnya ia tidak ingin melakukan semua ini, tapi mau bagaimana lagi. Ia juga tidak ingin ada keributan yang terjadi antara Mami Safa dan juga Fikro nantinya. Selama acara pertemuan berlangsung, Viren terus saja menunduk. Ia sama sekali tidak berani untuk buka suara, hanya membiarkan Mami Safa dan juga Papa Rafael yang terus bicara. Mereka membicarakan soal kedepannya hubungan Fikro dan juga Rumaisah. Orang tua Rumaisah dulu pengenyam pendidikan di pondok pesantren milik Ustadz Syafiq. Jadi wajar jika memang putri mereka yang dikenalkan pada Fikro. Sebenarnya masih banyak wanita lainnya yang juga tidak kalah baik, solehah, dan juga cantik daripada Rumaisah. Tapi Mami Safa menginginkan Rumaisah menjadi menantunya. Tapi semuanya kembali lagi pada Fikro. Bagaimanapun, Fikro yang menjalani semuanya. Mami Safa hanya ingin yang terbaik untuk anak laki-lakinya. Tidak ada yang salah dengan keputusan Mami Safa yang menjodohkan Fikro dengan wanita baik seperti Rumaisah. Zaman seperti ini sudah jarang memang ditemukan sosok wanita yang baik, apalagi untuk meneruskan keturunan.
bukan berarti Mami Safa akan memandang orang yang lain tidak baik. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.